kembali lagi di Top Shoot. Nah Bu, mau nanya nih, kembali lagi di awal tadi kan, itu gimana kok bisa awal mula memijahkan ikan koki untuk dibudidayakan? Wah, itu menarik sekali. Dulu itu sepertinya kalau menemukan ikan koki untuk dipijah, itu serba tidak kesengajaan sebenarnya. Itu awalnya kita kan main, itu awal-awal pernikahan sekitar tahun 2017. Iya, 2018 lah. 2018 itu 6 bulan awal, bulan-bulan Agustus kalau nggak salah itu. Kita main ke rumah saudara kita yang ada di daerah Kandenan. Eh, Masih tetanggaan sama. iya, di sana itu beliaunya, Pak Lek saya, itu eh, dia memiliki ikan. Ikannya itu lucu sekali. Waktu itu kita nggak nyangka ya, loh ikannya kok lucu gitu. Ternyata beliaunya itu susah susah dalam terkendala untuk pemasarannya. Kita coba-coba saja, awalnya kita bawa itu 15 ekor. 15 ekor kita bawa pulang. Ternyata setelah kita coba-coba, kita tanya-tanya teman-teman kita pendahulu, pioner-pioner sudah mengirimkan via via online kayak gitu, tapi mereka kan jenis ikan yang di online kan jenis koi. Gimana sih caranya kirim-kirim kalau pakai via online atau pengirimannya ya apa gitu, kita belajar dari mereka. Lalu kita mencoba ikut-ikut, waktu itu kita unggah di Facebook dan kita masuk ke grup-grup perkumpulan perikanan kayak gitu kan, ada ya grup-grup kayak pecinta ikan hias, pecinta ikan koki dan sebagainya, itu kan banyak berseliweran di Facebook kayak gitu. Kita coba unggah di sana, ternyata itu ada yang minat dan sepertinya mereka itu orang-orang penghobi. Waktu itu kita nggak tahu kalau harganya itu semahal itu waktu itu semahal itu kita nggak tahu. Lalu kita coba dengan membandrolnya itu, kalau nggak salah dulu itu sekitar 250 karena kita nggak tahu ya. Itu kita unggah kok langsung laris laku. Wah, padahal kita belinya bisa dikatakan kita belinya ambil hanya Lebih harga murah. 5.000 lah begitu. Ternyata harganya sampai segitu. Kita lalu ke rumah beliau lagi. Eh, Kita bilang gimana sih kalau kita pinjam ikannya buat kita budidaya. Karena kita itu awalnya belum tahu cara membudidaya ikan, itu kita banyak kegagalan karena pejantannya yang kurang. Jadi kita cari pejantan yang jenis ikan, kalau koki namanya koki lowo. Itu ikannya nggak gemuk, nggak bisa bendul perutnya gitu, atau jambulnya nggak Enggak. kurang geriwul gitu, kayaknya kurang brokoli gitu, kurang afro lah. Lalu eh, kita juga tahu kalau ternyata anak-anaknya itu jadi rusak. Kurang Jadi bagus gitu ya Bu. dari segi warna dia tidak keluar, bodinya juga nggak mau bagus. Dari situ kita mencoba mencari via online juga, kita cari pejantan. Akhirnya dari situ kita coba memijahkan dengan cara seperti itu. Lalu kita menemukan bahwasanya itu kalau disilangkan dengan jenis ikan yang tidak berjambul, maka jambulnya akan hilang. Gitu. Iya, kalau jenis koki sendiri kalau itu bisa bermacam-macam. Dari jenis koki yang tricolor itu namanya nanti juga akan bermacam-macam. Ada yang namanya itu tanco, black tanco. Black tanco itu jadi badannya warnanya hitam, terus bagian jambulnya warnanya merah. Atau itu jenis panda, dia akan mengeluarkan jenis panda, jadi hanya mengeluarkan warna hitam dan putih. Itu sangat booming sampai sekarang, itu kalau jenis panda masih sangat diminati. Soalnya dari 1.000 ikan jenis itu ya, itu yang jadi panda itu sekitar 20 ekor saja. Udah banyak ya Jadi Bu. ya, jadi dari segi harga juga lebih Tinggi. mahal lah seperti itu. Saya lanjut lagi ya. Iya. Setelah itu kita mijah awal itu, karena mungkin ikannya belum terlalu tua atau belum paribasan, kalau kita bilang orang Jawa belum ngebrol lah.
belum produksi ikan yang sangat telur yang banyak. Jadi jumlah ikannya itu jadi sedikit. Dan ada sih kendala pemijahan yang sangat sampai sekarang itu masih belum ada solusinya. Jadi ketika jenis tricolor itu akan banyak sekali rejekan atau sampah-sampahnya, kayak yang tidak berwarna, tidak mau berwarna, mungkin putih saja atau warnanya hijau buyu seperti itu. Nah, kalau udah gitu tuh ikannya dikemanain tuh Bu? Yang rejekan gitu? Kalau yang rejekan biasanya kita kasih pakan untuk ikan lele. Jadi kita kerjasamanya dengan pengepul-pengepul untuk pakan ikan lele, biasanya seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau di budidaya Ibu sendiri tuh sudah bekerja sama dengan mana saja Bu? Kalau di desa saya ngomongin di desa saya ya, itu ada perkumpulan atau koperasi yang dibentuk dari petani-petani ikan di sana. Karena tingkatnya, kalau koperasi kita, koperasi desa saya itu termasuk madya. Jadi kan ada utama, madya, dan yang masih awal itu. Kita kan sudah madya, jadi kita bekerja sama dengan sekolah-sekolahan jenis perikanan. Maksudnya seperti kalau yang kita pernah ada anak-anak PKL itu dari Politeknik yang ada di Sidoarjo, atau kita SPP dari SMK 1 Tulungagung ya. Iya. Itu kita beberapa siswa memang pernah PKL di desa kita, dan anak-anak ini akan belajar di petani-petani anggota dari koperasi tersebut, begitu. Begitu ya Bu. Iya. Nah, untuk kalau pengirimannya ikannya hias itu kemana aja Bu kalau yang paling jauh? Oh, kalau saya itu untuk sementara masih dalam negeri saja. Paling jauh itu ke Kalimantan, karena Kalimantan itu untuk transportnya harus menggunakan apa itu? Kargo. Iya, harus pakai kargo. Jadi kita berkendala, kadang nih harga ikannya itu lebih mahalan biaya kargonya lah. Jadi untuk kesananya itu kadang susah gitu loh. Kita kan berarti ongkos lah, kalau bisa dibilang kayak gitu. Kalau untuk kota-kota di sini ya sudah dari Jawa Barat, mungkin Cimahi, Jelegi atau gimana, daerah Jawa Barat sana, Sukabumi, Bali, kita juga pernah kirim kayak gitu. Biasanya via bus atau kita ikut via kereta api seperti itu. Kalau Kalimantan tuh jadi peminatnya banyak juga tuh Bu? Sebenarnya banyak, cuma kita kan kalau ikannya cuma sedikit kirimnya kan tanggung gitu ya. Terlalu banyak biaya di ongkosnya, sehingga itu waduh berat itu. Kadang yang kayak gitu jadi kendala seperti itu. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk kalian yang di rumah mau membudidayakan ikan hias itu gimana? Bu Mutaatul nanti akan ngasih cara tips supaya kalian bisa membudidayakan ikan di rumah. Monggo, Bu. Oke, terima kasih. Jika Anda ingin membudidayakan ikan, hal utama yang harus kalian perhatikan adalah ketelitian. Jadi karena ikan itu kan jenis makhluk hidup ya, dia butuh perawatan, butuh kasih sayang lah. Jadi kita tahu, gimana sih ikan ini kondisinya, dia dalam kondisi baik atau tidak. Kita jadi solusi-solusi ketika ikan itu tidak sehat atau gimana, kita lebih peka sehingga kita bisa ikan-ikan kita jadi lebih sehat dan bisa menghasilkan lah, hobi yang menghasilkan begitu. Nah, kalau untuk bibitnya sendiri bisa beli di Ibu apa enggak ini? Kalau bibit kita tidak sedia, tapi untuk rekan-rekan banyak lah. Bisa nanti bertanya-tanya atau menghubungi via masnya. Oke, siap, nanti kita kasih kontak person ya teman-teman. Oke. Nah, mungkin sampai sini dulu perbincangan kita seputar UMKM budidaya ikan hias ini. Terima kasih Bu Mutaatul sudah datang di podcast kita hari ini. Dan aku Floris Warga Kusuma dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.